Leo, apa kabar kamu? Semoga kamu dalam kondisi sehat, bahagia, dan penuh cinta ya Leo ya. Ketemu lagi dengan saya Sada Bahiti, dan kali ini saya ditemani oleh Cemplon Suklepon Empon-Empon. Kita mau ngebahas tentang jodoh Leo, jadi kapan dan bagaimana ya ketemu dengan jodoh gitu ya. Kira-kira seperti apa suasananya melalui pintu atau melalui jalan apa gitu ya. Well, terima kasih buat kamu yang udah like, subscribe, dan komen. Thank you banget. Aku doain kamu kaya raya, 7 turunan 7 tanjakan ya sayangku ya. Dan yang belum subscribe, ditunggu ya sayangku. Karena dengan subscribe, maka kita akan lebih mudah untuk terkoneksi. Dan saya ingatkan sekali lagi bahwa ini adalah general reading, artinya tidak mungkin resonate dengan semua Leo. Dan disclaimer kedua adalah, waktu dan ruang adalah sesuatu yang relatif di Akasha Record, ya, di Akashic Record. Itu di Akasha Record itu tidak ada masa lalu, masa now, atau masa depan. Jadi semuanya itu sama kedudukannya. Dan begitu juga buat Tuhan, di wilayah atau ranah Tuhan itu tidak relevan ya, waktu dan ruang, karena waktu dan ruang adalah dualitas. Dualitas yang ada di realita manusia. So, jangan dijadikan ini sebagai satu-satunya patokan ya sayang ya. Oke, jadi ini sifatnya hanya fun reading saja. Oke. Leo. Oke, Leo. Saya akan pilih 5 kartu di sini. Di sini ada Ten of Cups. Lalu di sini ada Seven of Pentacles. Oh, langsung 2. Ya udah 2 berarti. Ada Page of Pentacles, ada Knight of Pentacles. Oke. Lalu yang lain. Di sini ada The Hangman ya, reverse ya. Oke. Bottom of deck ada Queen of Cups. Well, Leo, di sini ada energi yang kental, adalah energi tanah, elemen tanah, dan yang kedua adalah elemen air ya. Well, untuk inisial ataupun ciri-ciri jodoh, saya udah bikinkan video tersendiri, jadi saya nggak bahas di sini ya. Nanti saya akan kasih pin di kolom komentar, silakan cek yang pengen tahu ciri-ciri jodohnya. Jadi ini hanya membahas tentang bagaimana ketika ketemu gitu dan kapan ya. Oke, jadi ini kemungkinan untuk ketemu itu ada melalui dua jalan. Jalan yang pertama adalah melalui pekerjaan. Pekerjaan ini bisa jadi kamu memang bertemu dengan dia di tempat kerja, atau kamu bertemu dengan dia ketika sedang ngurusin pekerjaan, atau bisa juga sedang melakukan kegiatan secara bersama-sama. Kegiatan, entah kegiatan apa gitu, kegiatan RT juga bisa. Jadi pokoknya kegiatan bersama-sama ini mewakili, jadi Pentacles itu mewakili proses berkarya, proses bekerja gitu ya. Kamu akan bertemu dia di sana. Entah mungkin kamu misalnya bukan di tempat kerja, ya kamu sedang dalam rangka melakukan pekerjaan. Misalnya kamu dalam melakukan pekerjaan dan kamu mau jalan-jalan, traveling gitu ya, traveling untuk pekerjaan, ya kamu akan bertemu dia mungkin dalam rangka itu. Misalnya ketemunya ternyata nanti di perjalanan atau gimana gitu ya. Jadi pintunya dari pekerjaan atau dalam proses berkarya. Kemudian the other chance, kesempatan yang lain adalah kamu bisa bertemu dengan dia melalui apa yang kamu sukai ya. Ini bisa jadi bertemu di klub hobi. Jadi misalnya kamu punya satu hobi. Mungkin kalian punya hobi yang sama ya. Hobi yang serupa atau minat. Ya, jadi bisa hobi, bisa minat. Bedanya apa sih gitu? Ya kalau hobi itu kamu sesuatu yang lakukan. Kalau minat ya sebetulnya sama juga, tapi itu yang mendapatkan perhatian kamu. Kalau minat misalnya kamu minat dengan tulisannya Jalaluddin Rumi misalnya ya. Ya kebetulan ternyata dia juga penggemar tulisan Jalaluddin Rumi, and then somehow bagaimana kalian bisa bertaut melalui hal itu. Itu kurang lebih gambarannya atau contohnya tuh kurang lebih seperti itu gitu ya, melalui minat. Jadi antara either hobi atau minat ya. Chance yang pertama adalah bekerja, melalui pekerjaan, berkarya, proses berkarya di tempat kerja, atau melalui hobi atau minat ya. Jadi dua hal tersebut
adalah pintu atau jalan Leo untuk bertemu dengan si dia yang dinanti-nanti ya. Dan ini orangnya dia akan datang duluan kepada kamu ya. Dia akan datang duluan, akan nyamperin kamu, ngajakin kenalan, mungkin ngobrol gitu. Dia akan inisiatif untuk memulai duluan. Cuman hanya saja ini orangnya tuh rada cool-cool gimana ya. Jadi dia bukan juga tipe yang agresif. Memang dia memulai, tapi dia bukan yang agresif terus-terusan tiap hari atau sehari 3 kali itu yang ngejar kamu kayak minum obat. Dia bukan tipe yang seperti itu ya. Dia tipenya tuh agak slow, agak santai gitu ya. Jadi sifatnya rada shy cat gitu. Malu-malu mau gitu. Tipenya seperti itu. Ya, jadi dia bukan yang tipe agresif banget. Mungkin sesekali beberapa berkala waktu ya dia akan hilang kontak sebentar, tapi nanti dia datang lagi ya. Dan dia yang jelas sejak pertama bertemu dengan kamu itu dia memang sudah pengennya serius karena memang dia sudah pengen mencari pasangan hidup gitu ya. Dia udah nggak pengen main-main lagi gitu. Jadi memang intensinya itu memang intensi yang memang benar-benar ke arah satu hubungan yang serius ya. Itu dilakukan oleh pasangan Leo ya. Oke, kita akan lihat kapan timingnya. Kapankah Leo bertemu dengan jodohnya? Ini bisa lama, bisa sebentar, dan sekali lagi namanya waktu itu adalah relatif, artinya bisa saja berubah ya. Ini tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya pegangan. Kenapa bisa berubah? Karena waktu atau ruang itu, waktu terutama, itu bisa berubah kalau misalnya kamu melakukan perubahan paradigma atau perubahan perilaku, bisa dipercepat. Bisa lambat juga. Ya. Di sini ada bulan Juli. Bulan Juli. Ya. Oh. Di sini ada bulan Juli, and then di sini juga ada. Wow, masih lama Leo ya. It's okay, nggak apa-apa. Masih lama ya sayang ya. Di sini kurang lebih bisa 5 tahunan ya, bisa 5 tahunan kemudian. Ataupun malah justru lebih dari 5 tahun. Tapi apakah ini bisa dipercepat? Once again bisa ya. Ini artinya kamu diberi waktu oleh semesta untuk menyelesaikan PR di dalam diri kamu terlebih dahulu ya. PR-nya apa? Ya mungkin kamu masih punya luka-luka batin, masih punya sesuatu yang harus disiapkan gitu ya. Ada something, atau mungkin kamu ada belief atau ada satu paradigma yang masih salah tentang sebuah hubungan. Karena pada dasarnya kita sendiri yang menghalangi atau kita sendiri yang ngeblok kok dari yang namanya perjodohan gitu ya. Gitu sih. Ya misalnya apa? Misalnya kamu menganggap selama ini bahwa dalam pernikahan itu banyak masalahnya gitu. Nah, itu salah satu belief yang tertanam di bawah pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu kan ibarat mesin ya yang menciptakan realita kita. Makanya terus kemudian semesta itu ya menggagalkan kalau misalnya kamu dekat sama orang, akhirnya gagal lagi gitu, seperti itu. Karena masih ada belief seperti itu. Karena itu hati-hati sayang untuk mengarahkan atensi kamu kepada hal-hal yang tidak berdaya guna atau tidak bermanfaat ya. Dijauhkan dari seperti itu. Kamu nggak usah ngasih atensi ke pernikahan-pernikahan yang artis-artis yang gagal, nggak usah baca-baca berita macam kayak gitu. Ya, kurangin lihat tayangan gosip. Itu bisa impact dalam kehidupan kita. Ibarat benih. Benih ditanam, kamu bisa lihatlah video-videonya Law of Attraction ya. Bagaimana sebuah atensi itu bekerja. Karena kan dibilang energy flows to where attention goes gitu ya. Energi itu mengalir kepada sesuatu yang kita perhatikan ya. Oke. Dan ini kita mau lihat apa yang dia pikirkan atau yang dia ingin katakan gitu tentang kamu, kepada kamu, bukan kepada kamu ya. Pada saat pertama berjumpa. Oke, Leo. Di sini ada I am okay.
Oh, oke. Ini ada kemungkinan waktu pertama kali bertemu, itu, kamu yang ngasih ini duluan, kayak ngasih atensi duluan ya ke dia ya? Maksudnya mungkin, either dia kesandung kayak entah apa gitu. Dan dia akan berkata kepada kamu, "I'm okay kok, aku oke, aku nggak apa-apa," gitu. Ya ada sesuatu gitu yang terjadi sama dia and then ya dia mengatakan kepada kamu, "I am okay, aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik saja," gitu, ya. Atau bisa jadi mungkin bertemu dengan, teman lama, kemudian saling bertanya kabar gitu ya, dan dia mengatakan, "I'm okay, aku oke kok, aku baik-baik saja," gitu, maybe. Itu yang dia katakan kepada kamu. And then you don't have to pretend ya. Well ini sepertinya memang, kamu juga menyukai dia gitu. Jadi sejak awal itu kamu juga menyukai dia. Ya sejak awal kamu menyukai dia, tapi kamu kayak jaim gitu ya. Kamunya jaim gitu. Nah kamunya jaim, kamu kayak nggak mau pura-pura inilah malu gitu ya. Mau deket-deket tuh malu, aduh nanti gimana dong gitu, gue gengsi, kamunya gengsi gitu. So, deep down gitu di dalam hatinya dia, itu dia ngomong, "You don't have to pretend." Dia tuh sebetulnya tahu kalau kamu tuh tertarik sama dia. Hanya saja nggak berani ngomong, nggak berani ngaku gitu. Jadi kayak pura-pura nggak butuh, padahal sebetulnya kamu suka gitu. Butuh tapi acuh gitu. Ya makanya lama. Kamunya pura-pura nggak butuh, dianya juga slow. Iya jelas lama sayang ya. Ya kalau misalnya kamu mau mempercepat lebih dari 5 tahun, ya dibutuh-butuhkan, nggak usah pura-pura, nggak usah gengsi gitu ya. Dibutuh-butuhkan aja gitu sayang. Kamu agak lebih proaktif kalau misalnya mau dipercepat ya. Oke. And then, duduk. Bentar. Kecampur. Last thing. Hal yang terakhir, last one ya ini ya. Apa yang dia pengen katakan gitu kepada kamu. Duh, kartunya masih baru soalnya. I can find nobody else as good as you. Oh ternyata memang ini dia merasa bahwa kamu adalah yang terbaik buat dirinya. Ya, entah mungkin perhatian-perhatian kamu, entah karena sikap kamu tadi kan kamu perhatian sama dia ya. Waktu awal bertemu tuh kamu sudah perhatian sama dia, udah ngasih perhatian-perhatian. Dan akhirnya dia menyadari bahwa dia tuh nggak bisa menemukan, dia ngelihat, dia tersentuh dengan kebaikan kamu. Dia tersentuh dengan perhatian kamu, cara kamu memperlakukan dia ya. Kok perhatian banget nih orang kok baik banget, dan dia tersentuh di situ ya. Makanya dia mikir, aku nggak bisa nih dapat yang model begini. Kemarin-kemarin aku nggak pernah nemuin yang model begini, dan aku tuh baru sekarang ketemu sama yang orang yang sebaik kamu, orang yang begitu perhatian, yang begitu sayang sama aku, gitu. Ya, jadi dia menghargai perhatian-perhatian kamu. Dari sinilah kemudian cinta itu berkembang, gitu. Cinta itu kemudian ya berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius, yang romantis gitu akhirnya ya. Oke Leo, saya rasa begitu ya untuk readingan kali ini ya. Kalau misalnya kamu pengen ngeklaim readingan ini supaya selaras dengan kamu, supaya selaras dengan realita kamu, dan kamu bisa ketik yes, atau ketik amin, atau ketik selaras di kolom komentar ya sayang. Kalau misalnya kamu menginginkan personal reading atau private reading, kamu bisa hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi. Tentu saja berbayar ya sayang, karena lumayan ya energi yang dikeluarkan untuk membaca tarot ya. Dan saya menyediakan solusi dan kemudian amalan atau whatsoever tergantung yang dibutuhkan ya. Kemudian untuk buat kamu yang ternyata mungkin budgetnya terbatas, juga nggak usah sedih karena kamu masih bisa nyimak, nanti saya akan bikin live reading yang kamu boleh nanya apa aja di situ ya. Itu gratis.
tentu saja di YouTube ya. Jadi nyalakan loncengnya supaya nanti nggak ketinggalan dan bisa mendapatkan notifikasi. Kurang lebih seperti itu Leo. Saya berdoa agar Leo mendapatkan jodoh yang terbaik, yang paling sesuai, yang paling tepat ya. Oke, dari kacamata Tuhan tentu saja. Karena kadang apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik buat kita. Oke, I love you Leo. Bye-bye.